Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, para sahabatku terindah sekalian dimanapun kita semua berada, semoga kesehatan lahir ya wal batinnya senantiasa kita miliki. Semoga kesejahteraan lahir ya wal batinnya senantiasa menjadi milik kita, serta semoga kebahagiaan hidup dalam berumah tangga juga selalu menjadi milik kita, dan kesemuanya itu menjadi keinginan kita yang selalu kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga juga kesejahteraan kita, kesehatan kita, serta keimanan serta ketakwaan kita kepada Islam, kepada Allah Subhanahu wa taala dan patuh kepada Rasulnya senantiasa menjadi nafas kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan insya Allah kita semua nanti akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di yaumil qiyamah. Dan insya Allah kita semua akan berada bersama di Jannatul Firdausnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, para sahabatku terindah sekalian dimanapun kita semua berada, sebelum saya melanjutkan membahas tentang surat Al-Quran, yaitu surat Al-Hujurat ayat 13 ini, seperti biasa persilahkanlah Anda yang belum subscribe lah di channel terindah ini, dan share lah kepada kawan-kawan kita semua, dan tontonlah video ini dari awal hingga selesai agar pemahaman kita menjadi lebih lengkap, agar keimanan kita menjadi lebih lengkap. Dan dengan men-sharing channel YouTube ini yang berisi dengan ilmu-ilmu Al-Quran dan juga ilmu pengetahuan kita untuk menambah keimanan kita, akan menjadi amal ibadah kita, akan menjadi amal jariah kita yang senantiasa mendapat ridha dari Allah, dan nanti di yaumil qiyamah kita semua akan mendapatkan apa yang kita perbuat di dunia ini, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Oke, silakan subscribe bagi yang belum, tonton dari awal sampai habis di channel terindah ini, channel terindah Suyadinaz. Oke, saya akan membacakan surat Al-Hujurat ayat 13. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Sadaqallahul azim. Artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti. So, next I will read the meanings in English in the hope that my subscriber from Uzbekistan, from Tajikistan, from Pakistan, from Turkmenistan, from Kyrgyzstan, from India, and also from Asia, Southeast Asia countries
In the hope that you can understand all the meaning, even I explain in Bahasa Indonesia. Okay, this is the meaning of English. Oh, mankind, we have created you from a male and a female, and made you into nations and tribes, that you may know one another. Verily, the most honorable of you with Allah is that believer who has a taqwa. Example, one of the muttaqin, pious. Verily, Allah is all-knowing, all-aware. Oke, guys, tadi merupakan terjemahan dalam bahasa Inggrisnya. Semoga para pemirsa yang dari from another country you can get a little better understanding about the meanings. Oke, pada surat Al-Hujurat ayat 13 ini saya akan menyampaikan tentang kondisi manusia yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala dari seorang laki-laki yaitu Nabi Adam alaihissalam dan seorang perempuan yaitu Siti Hawa, dan darinya dilahirkan berpuluh-puluh pasangan dari satu kandungan dan hingga hari ini sampai kepada kita, dan menyebarlah manusia itu dari zaman dahulu, dari zaman Nabi Adam hingga hari ini, dan terdiri dari banyak-banyak suku, banyak-banyak bangsa, dan tersebar ke seluruh penjuru pelosok negeri ini, dari yang teramai sampai yang terpencil sekaligus. Allah menciptakan ini dengan sengaja, kan tetapi tujuannya adalah agar kita saling mengenal satu sama lain dengan perbedaan-perbedaan tersebut. Dalam cakupan dunia memang umat manusia itu banyak sekali tribe-tribe-nya, kan tetapi kita akan mengulas sedikit tentang Al-Hujurat ayat 13 ini dengan konteks keindonesiaan kita yang terdiri lebih daripada 700 suku bangsa yang berbahasa yang juga yang beraneka ragam, akan tetapi kita disatukan dengan negara Kesatuan Republik Indonesia yang telah berabad-abad memiliki keanekaragaman hayati, keanekaragaman budaya, dan bahkan keanekaragaman agama di dalamnya. Kan tetapi kita bersatu mengikrarkan diri untuk menjadi Indonesia dengan tetap menjaga Bhinneka Tunggal Ika, dengan tetap memelihara keberbedaan kita masing-masing. Karena dengan berbeda itulah dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita menyatu. Untuk konteks Indonesia 17.500 pulau lebih yang menyebar dari Sabang sampai Merauke, kita disatukan dengan konter NKRI. Lebih daripada 700 suku bangsa di Indonesia ini kita disatukan oleh bahasa Indonesia, oleh budaya yang ciri khas Indonesia. Tapi yang lebih kita pahami lagi ke dalamnya, yang lebih kita syukuri lagi di dalamnya adalah bahwa wilayah Indonesia yang luas ini terdapat suatu agama yang mayoritas yaitu Islam, menempati 84% lebih daripada penduduk Indonesia. Dan sebagaimana kita ketahui bahwa 2 hari yang lalu Pak Presiden kita mewajibkan kepada para gubernur untuk datang ke Kalimantan Timur karena kita sedang berencana untuk membuat suatu ibu kota baru, IKN, ibu kota negara, dan untuk menjadi simbol bahwa Indonesia itu adalah satu, makanya semua gubernur dari 34 gubernur yang ada di Indonesia, khususnya yang 33 yang lainnya, diminta untuk datang ke IKN dengan membawa tanah dan air yang berasal dari provinsi masing-masing untuk disatukan sebagai peletakan batu pertama oleh Presiden Republik Indonesia. Ya, meskipun banyak kontra dan pertentangan terhadap apa yang akan dibangun di ibu kota baru tersebut, akan tetapi niat tetap dijalankan untuk menyatukan Indonesia. Bagaimana hasil ujungnya, wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab, kita tak akan tahu atau belum tahu bagaimana ke depannya, karena kita sama-sama mengetahui bahwa pembangunan ibu kota baru itu menelan banyak biaya, dan sampai dengan hari ini kita masih berada dalam krisis akibat pandemi Covid yang belum mereda, akibat harga-harga barang yang masih melonjak,
dan akibat korupsi yang masih mewabah seantero negeri ini. Di antara lain yaitu para koruptor yang masih merajalela menikmati hasil-hasil jarahannya untuk dirinya sendiri, untuk kelompoknya sendiri, untuk bagian-bagian orang-orang yang terlibat pada suksesi mereka masing-masing. Nauzubillahi min dzalik. Semoga kita yang beraneka ragam suku bangsa ini dengan diikat oleh satu ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kepada agama-agama lain yang tetap percaya kepada ketuhanan yang Maha Esa tadi, mari kita tetap untuk menyatukan diri, menguatkan hati bahwa kita tetap NKRI. Apapun permasalahannya, kita tetap harus bersama, karena di dalam surat Al-Hujurat ayat 13 ini jelas dinyatakan bahwa beraneka ragam itu untuk menunjukkan bahwa kita harus bersatu. Berbeda itu sebagai simbol bahwa kita harus bersama. Dan keberbedaan itulah sebagai suatu ciri khas kita sebagai orang Indonesia, sebagai bangsa Indonesia yang dilahirkan pada tanggal 17 Agustus 1945 oleh bapak bangsa kita berdasarkan sejarah kultural, sejarah panjang Indonesia hingga akhirnya muncul menjadi sebuah republik yang megah saat ini. Meskipun dalam perjalanannya kita banyak mengalami pertengkaran di antara anak bangsa. Tetapi pertengkaran itu alhamdulillah sampai dengan hari ini tidak membuat kita harus bubar. Karena kita sangat menyadari bahwa keberbedaan, bahwa keanekaragaman itu merupakan penyatu di antara kita. Sebagai pelekat di antara kita, bahwa kita berbeda dalam suku, kita berbeda dalam agama, kita berbeda dalam bahasa, akan tetapi kita disatukan, dilekatkan oleh Pancasila yang di dalamnya mengandung semuanya. Dan sebagai umat muslim, kita ada Al-Quran sebagai pemersatu umat, tetapi juga bagi umat-umat lain bahwa ada dalam ajaran kita Islam di sini bahwa Islam adalah rahmatan lil alamin, di mana keanekaragaman agama, kepercayaan dan keyakinan kita tetap saling menjaga dan tetap saling membatasi diri untuk tidak. Oke, para sahabatku terindah sekalian dimanapun kita semua berada, semoga yang kita kaji pada hari ini, beraneka suku bangsa, beraneka ragam agama, tidak membuat kita harus berpisah, tidak membuat kita harus terpecah belah. Akan tetapi kita tetap bersatu sebagai satu bangsa, sebagai satu negara, dan sebagai satu keutuhan wilayah NKRI yang bernaung di bawah panji-panji Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945. Mari kita saling menjalankan agama kita masing-masing dengan tidak memprovokasi atau tidak mengajak umat-umat yang telah beragama untuk masuk kepada agama kita masing-masing. Untuk itu, mari kita saling menjaga keimanan kita masing-masing dengan memupuk keimanan kita masing-masing di dalam umat-umat kita sendiri. Tidak ada lintas keyakinan untuk menyebarkan agama kita kepada orang yang telah memiliki agama yang berbeda dengan kita. Dengan demikian, artinya kita tetap memupuk keberbedaan tadi, tidak memaksakan orang lain untuk masuk kepada agama kita dengan dalil apapun, bahkan dengan dalil ekonomi, dengan dalil keuangan, dan dengan dalil-dalil lainnya. Kita seharusnya tidak boleh memprovokasi atau mengajak umat-umat yang telah beragama. Dengan demikian, keindonesiaan kita akan tetap terjaga. Dengan demikian, keanekaragaman kita akan tetap terbina, dan tetaplah hidup dalam Indonesia, tetaplah hidup dalam kebersamaan, dalam susah maupun duka kita tetap Indonesia. NKRI itu harga mati dengan tetap menjaga ketuhanan yang Maha Esa sebagai landasan utamanya. Demikian, semoga video singkat ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.